Halo Sobat Ekspor, hari ini Lydia dan Amel lagi ada di salah satu museum bersejarah, yaitu Museum Sepeda di Banten. Banyak sekali cerita-cerita sejarah yang ada di dalamnya tentang Bapak Pramuka yang berhasil keliling dunia menggunakan sepeda. Nah, perlu teman-teman ketahui, kalau teman-teman ingin tahu lebih jelasnya info selanjutnya, ikutin kita. Museum Sepeda Pramuka Keliling Dunia terletak di Jalan Raya Serang Pandeglang, kilometer 5 Karundang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten. Museum ini didirikan pada tahun 1993 oleh Pauna Sukma Prayoga, seorang petualang asal Serang yang mengelilingi dunia dengan sepeda dimulai dari tahun 1985 hingga 1990. Selama 5 tahun perjalanannya, Pauna mengunjungi 87 negara di 5 benua, dimulai dari Singapura. Koleksi museum mencangkup sepeda yang digunakan oleh Pauna, kamera, video, rekam suara, surat-surat perjalanan, cenderamata, dan mata uang dari negara-negara yang ia pernah kunjungi. Museum ini juga menyediakan fasilitas perkemahan bagi pramuka. Pada 1 Oktober 2023, Pauna Sukma Prayoga meninggal dunia dan dimakamkan di halaman museum yang ia dirikan. Ya, salah satunya adalah anak dari Pauna, putra ketiga. Saya sebagai kepala museum sekarang melanjutkan mimpinya beliau untuk bisa memotivasi anak-anak muda, terutama dari tingkat SD bahkan sampai ke anak dewasanya. Mungkin ya, banyak juga penelitian-penelitian yang sudah datang ke sini. Salah satunya dulu sampai dibuat film, ya, buku novel. Ada buku novel itu namanya Mengejar Mimpi, salah satu yang diadopsi dari kisahnya Pak Sukma Prayoga ini, salah satu tokoh besar di kota Serang. Selain beliau juga mengelilingi dunia, beliau juga seorang dosen. Beliau itu punya misi sebelumnya, untuk salah satunya adalah ingin tahu seperti apa dunia luar. Beliau itu keliling dunia kurang lebih 5 tahun, dari tahun 1985 sampai tahun 1990. Negara yang ditarung itu kurang lebih ada 87 negara, sangat 5 benua. Di antaranya, beliau selalu menggaungkan sebuah misi kepramukaan yang selalu beliau pegang, yaitu tentang motivasi dan determinasi. Di mana museum ini selalu beliau jadikan tagline sebagai museum motivasi. Jadi museum motivasi itu adalah di mana beliau dulu punya mimpi ingin bisa keliling dunia dengan sepeda. Yang dulunya itu diremehin sama teman-temannya. Dari awal beliau kecil, beliau sudah menguasai teknik sepeda dari segi fisik, ya kan, pelatihan fisik. Lalu udah dari kecil tuh senang bersepeda sampai ke wilayah-wilayah di Kota Serang, terus di wilayah luar Kota Serang. Terus beliau juga udah ngebenerin sepeda dari awal sepeda jadi dibongkar sampai jadi lagi. Itu ilmu dasarnya. Terus ilmu dasarnya selain dari fisik sama ilmuwan tentang sepeda, beliau juga punya ilmu kepramukaan yang selalu beliau minati, karena jiwanya adalah jiwa petualang. Dengan kepramukaan yang tinggi, akhirnya
beliau memutuskan umur 20 tahun itu ingin berkeliling dunia. Nah, misi pertama itu dimulai pada tahun 1984. Kenapa? Karena awal pertamanya beliau mencoba dulu pertama ke luar negeri, yaitu ke Malaysia dan Singapura. Selepas dari beliau ke luar negeri, akhirnya beliau pulang lagi ke Indonesia, ingin tahu kondisinya bahwa di sana ternyata bisa beliau lewati negara-negara lain dengan mental yang siap gitu. Nah, di sana akhirnya dari pulang ke Indonesia dengan modal uang, beliau juga punya modal uang selain modal mental, punya keilmuan, juga modal dananya kurang lebih $5.000. $5.000 ini adalah dana yang digunakan untuk saving cost selama dan itu tidak digunakan sampai dengan uang. Nah, kalau memang mau masuk ke setiap negara itu harus punya saving cost. Saving costnya kurang lebih $5.000 karena kalau meninggal di jalan nanti jenazahnya bisa dikembalikan ke Indonesia. Nah, sebelum keliling dunia beliau mengirimkan postcard, surat-surat kepada dubes-dubes setiap negara, dubes-dubes Indonesia ya, setiap negara. Di sana beliau mendapatkan balasan bahwa boleh untuk bisa berkunjung dan datang serta masuk juga pengurusan visa ya kalau luar negeri tetap ada, terus juga paspor itu berkas-berkas yang beliau siapkan sampai akhirnya beliau tahun 1985 memantapkan diri untuk berangkat pertama kali ke negara-negara lain, salah satunya adalah Malaysia, Singapura, ya kan? Vietnam, Thailand, Bangladesh dan sebagainya, sampai akhirnya beliau keliling-keliling sampai di terakhir misi beliau itu ke Mekah, beliau naik haji. Nah, beliau naik haji di sana, dimana ketika beliau naik haji itu beliau juga menjadi salah satu petugas haji. Sampai akhirnya beliau bisa naik haji gitu ya. Nah, alhamdulillah punya kesempatan masuk ke dalam Ka'bah. Jadi tokoh pramuka yang mungkin menjadi hadiah ya dari Allah itu salah satunya beliau bisa pulang-pulang, terus juga beliau berkesempatan hadir bersama dengan kerajaan. Jadi dulu itu misalnya perjalanan yang paling jauh yang pernah beliau lewati itu